Oke Sobat Muda, jumpa lagi dengan channel kesayangan kalian, Ilmuwan Muda. Nah, kali ini ya, Aem bersama narasumber yang luar biasa, Kak Zahra ya. Mahasiswa jurusan farmasi, tapi sudah lulus ya dengan skripsi yang luar biasa. Wow, menarik ya. Dan kebetulan kali ini kita akan bedah skripsinya. Nah, semua tips dan strateginya akan di-share ke teman-teman, oke? Tapi jangan lupa tetap dukung dengan subscribe, tekan tanda loncengnya, and like ya. Oke, penasaran? Stay tune. Oke, Kak Zahra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, biar lebih bersahabat ya, kita kasih kesempatan Kak Zahra untuk berkenalan dulu. Nama saya Firdausi Zahra, biasa dipanggil Zahra. Saya seorang apoteker di salah satu perusahaan farmasi di Pandaan sebagai R&D formulasi. Seperti itu. Wow ya, sekarang sudah kerja ya, jadi apoteker juga. Sudah mapan lah ya teman-teman, tapi tetap di sini akan berbagi seputar skripsinya dulu ya, karena ini insya Allah akan bermanfaat buat proses menjalani skripsi. Nah, kita langsung aja ya tanya-tanya ke Kak Zahra nih ya seputar skripsinya. Yang pertama nih, kenapa Kak Zahra tertarik mengambil judul yang sangat gigitnya lumayan gitu ya? Mungkin bisa sama persis kayak S2 gitu ya, karena ini teknologi nano. Karena judulnya ini formulasi dan uji aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus pada apa, Mbak? Pada obat kumur berbasis nanopartikel perak. Nanopartikel ya, bukan Nuna loh ya. Ini teknologi terbarukan dan Kak Zahra berani banget yang ngambil judul yang seperti ini. Oke, kenapa Pak Zahra alasannya Pak tertarik? Disarankan sih, lebih disarankan sama dosen pembimbing untuk mengambil nanopartikel perak ini. Oh gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada studi lanjut ganti emas ya Mbak ya. Kan ada nanopartikel perak. Oh, ya, tapi nggak apa-apa ya. Terus yang kedua ini Kak Zahra ya, latar belakang kenapa sih ngambil judul, ngambil penelitian ini gitu? Latar belakangnya apa? Oke. Pertama kan judulnya dari formulasi dan uji aktivitas antibakterinya. Jadi dari awal memang saya lebih suka ke formulasi. Di farmasi itu kan banyak bidangnya, ada teknologi farmasi, jadi saya lebih tertarik ke bagian formulasinya. Gitu. Kemudian kenapa kok ambil nanopartikel perak? Ya itu tadi karena disarankan oleh dosen. Sebelum nanopartikel perak, sebenarnya saya mau formulasi dari bahan alam, memanfaatkan bahan alam yang jarang digunakan gitu. Tapi karena lebih rumit bagian ekstraksi, bagian pengambilan ekstrak dan bahan aktifnya, jadi mending ambil yang kimia saja, seperti itu. Oh ya, karena suka dengan formulasi ya, meracik-racik obat ya. Nah, solutif banget ya sebetulnya dari hobinya Kak Zahra ini ya. Terus ini yang ketiga ini Kak Zahra, kenapa kok ngambil sampel bakteri Staphylococcus aureus ya? Kan sebetulnya banyak bakteri yang lain yang jadi patogen buat tubuh yang mungkin bisa dicari obatnya gitu. Nah, kenapa alasannya kok ngambil Staphylococcus? Karena obat kumur itu kan bakteri yang ada di mulut aja kan, lebih fokus ke mulut. Nah, bakteri apa aja yang ada di mulut? Banyak banget kan. Ada Candida albicans yang ada jamurnya, Streptococcus mutans gitu kan untuk plak gigi kan gitu, biasa menyebabkan plak gigi. Terus ada Staphylococcus aureus dan E. coli dan masih banyak lagi lah, nggak mungkin saya nyebutin semua kan. Kenapa kok Staphylococcus aureus? Karena dia itu bakteri yang bisa aerob dan anaerob kalau nggak salah gitu. Jadi ketika ada sariawan, ini kan saya penyakitnya lebih ke sariawan, obat kumur yang digunakan untuk sariawan. Nah, ketika sariawan ini kan membentuk lesi kan, jadi permukaan mukus di mulutnya itu kan nggak sempurna, jadi ada luka. Nah, dikhawatirkan nanti ketika ada luka itu bakteri yang umum, yang awalnya flora normal, dia di mulut itu dia punya efek yang bagus gitu. Tapi ketika luka beda lagi kan ceritanya. Bisa jadi dia masuk ke
jaringan tubuh dan itu bisa menyebabkan abses, bisa menyebabkan infeksi juga seperti itu. Jadi saya ambil yang satu bakteri aja. Kenapa kok cuma satu kan pasti? Iya. Sebenarnya banyak, cuman karena terhalang sama pasti metodenya. Betul. Biayanya juga, waktunya juga seperti itu. Karena waktu mencari bakteri yang lain, ini kesulitan saya nyari di bagian Malang, ini kesulitan yang asli gitu loh, maksudnya yang induknya gitu loh, jadi nggak hasil tanam lagi gitu loh, itu sulit kayak gitu. Oh gitu ya, jadi tadi ngambilnya harus fokus ya teman-teman, spesifik harus satu bakteri ya, karena ini basicnya penelitian, risetnya, dan juga dengan metode seperti ini Kak Zahra, biar bakteri probiotik ya yang menguntungkan itu tetap bisa berperan. Nah ya, terus ini metodenya Kak Zahra ya, metode penelitian yang dipakai oleh Kak Zahra ini seperti apa? Metode eksperimental laboratoris. Oh, eksperimen jadi ya. Jadi laboratorium. Di lab ya gitu Iya. ya. Ini untuk bahan-bahannya kan tadi disinggung sedikit ya, tapi belum detail. Bahannya, bakterinya, mungkin nanopartikelnya. Mbak Zahra ini dapat dari mana ini? Beli sendiri karena kan nggak ikut proyek dosen dan mandiri kan. Jadi harus beli sendiri gitu, sama pengujian instrumennya nanti ya juga bayar sendiri seperti itu. Lumayan ya. Iya. Teknologi nano ini ya. Iya. Mungkin bisa diceritain Mbak metode penelitiannya ini ya, tahapannya, mungkin prosedurnya seperti apa? Lebih ke step penelitiannya gitu kan? Iya. Oh, jadi itu nanti itu kita formula bikin nanopartikel peraknya dulu. Kan bentuk cairan nih, jadi saya pakai metode kimia antara garam perak sama reduksinya ini dicampurin, nanti dia tuh bereaksi dengan indikasi perubahan warna. Oh, ada nanopartikel peraknya tuh dengan perubahan warna itu ketika udah jadi udah gitu kan. Kemudian habis itu nanopartikel peraknya ini diformulasikan di obat kumur. Di obat kumur dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kita kan lihat di konsentrasi berapa sih nanopartikel perak ini bekerja kan gitu. Habis itu diujilah dari organoleptisnya, rasanya, pH-nya, terus juga sama aktivitas antibakterinya. Bener nggak ini nanopartikel punya aktivitas antibakteri? Seperti itu. Iya. Nah ini selanjutnya Mbak Zahra, untuk hasil penelitiannya gimana? Efeknya signifikan, bisa diceritain lah hasilnya ya? Iya. Hasilnya sih kurang memuaskan menurut saya gitu kan, karena ya pada waktu skripsi saya juga sambil kerja gitu kan, cari pengalaman. Jadi saya sering tinggal ngajar, saya maksudnya nggak optimal gitu loh. Gitu ya? Enggak, di sekolah. Jadi nggak optimal gitu. Jadi menurut saya ya kurang gitu hasilnya. Jadi saya nggak bisa fokus untuk studi literatur. Jadi waktu sidang akhir saya menemukan bahwa di formula saya ada salah satu bahan yang nggak kompatibel sama sediaan saya, tapi saya tetap maksuin, dan itu karena saya kurang dengan studi literatur gitu. Terus jadi hasilnya pH-nya nggak masuk. Kemudian aktivitas antibakterinya itu nggak seperti hipotesis saya. Jadi kan saya ada jurnal yang mirip gitu, tapi nggak di obat kumur, dia cuman di sariawannya aja dicoba. Itu dengan meningkatnya konsentrasi itu memiliki hasil yang bagus. Tapi ketika di punya saya itu ternyata kebalikannya gitu, tren datanya tuh beda gitu kan, jadi nggak sesuai sama hipotesis gitu. Ternyata ya itu tadi, kemungkinan dengan banyaknya nanopartikel perak itu bereaksi sama bahan yang inkompatibel tadi gitu. Jadi ya nggak sesuai kayak gitu. Jadi ada keunikan ya teman-teman, tadi hasilnya berbeda tapi tetap ada yang signifikan gitu ya, berperan juga. Tapi tentunya bisa diperbaiki lagi kan ya Mbak ya? Iya. Kedepannya bisa jadi perbaikan gitu ya. Itu tadi terkait hasilnya. Ngomong-ngomong ini
perannya dari nanopartikel perak ini sebagai apa, Mbak? Kok bisa ngambil nanopartikel perak? Perannya untuk Staphylococcus gitu, mungkin ada reaksi atau apa? Oh nah gitu. itu ya. Maksudnya cara kerja si nanopartikel perak bisa jadi antibakterinya. Iya. Kalau misal sering ini ya, lihat iklan kayak sabun di iklan itu kan ada bahan aktif nanopartikel perak kan. Iya. Nah, kenapa? Soalnya ada antibakterinya. Misal baca-baca itu tuh ada bukan bahan sih, alat-alat kedokteran itu menggunakan lapisan perak. Karena emang perak itu dari dulunya sudah ada aktivitas antibakteri. Tapi kan beda bentuk. Nah, teorinya semakin besar luas permukaan, kerjanya kan semakin cepat. Iya. Nah, ya kan. Jadi saya formulasi nanopartikel biar aktivitas antibakterinya lebih maksimal. Iya. Seperti itu. Jadi si nanopartikel perak ini kan ukurannya lebih kecil daripada bakterinya. Jadi dia berikatan sama dinding sel dari bakteri yang mengandung sulfur kalau nggak salah. Itu tuh dia berikatan, habis itu merusak permeabilitasnya si sel. Akhirnya masuk, terus habis itu berikatan dengan DNA, habis itu DNA-nya nggak, codingnya salah gitu kan. Habis itu ya udah metabolismenya kacau, habis itu inaktif bakterinya gitu. Kayak dibajak gitu ya sampai ke DNA-nya ya. Iya. Kan ya, kalau nanopartikel memang bisa tembus gitu ya. Iya. Karena bentuknya lebih kecil dari gitu. bakterinya ya. Begitu ya. Terus ini dari skripsi yang keren ini ya teman-teman ya, dengan teknologi nano terbarukan, kayaknya dalam perjalanannya itu gak mulus banget gitu ya. Tentunya ada rintangan ya Mbak ya. Iya. Apalagi tadi Mbaknya kan sambil aktivitas yang lain, ngajar di sekolah dan sebagainya ya. Nah ini pengen tahu nih kendalanya apa aja nih Mbak Zahro ya, kendala sebelum penelitian, pas pra penelitian gitu, persiapan. Pas waktu penelitian itu ya yang sulit itu nyusun naskahnya. Sulit itu. Proposal gitu kan ya? Iya, proposal. Jadi masih belum ada bayangan nanti penelitiannya gimana. Habis itu juga mau digimana ini nanopartikel peraknya. Gambaran sudah ada. Cuman lebih jelasnya itu kan masih ngawang gitu. Dan susah ya, kalau udah nggak jelas itu udah males gitu loh. Udah males nyusun. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ngerjain skripsi, aku mau berbagi tips. Kalau misal ada merasa males, coba kita tuh compare sama temen yang start penelitian itu bareng gitu kan. Jadi ketika dia sampai mana, kita harus terpacu gitu loh. Kita harus lebih lagi gitu. Tapi juga jangan bandingin sama yang temen sama-sama malesnya, kayak gitu kan. Kebetulan saya tuh sekamar sama temen, dia juga ngerjain skripsi, startnya bareng. Jadi ketika dia udah sampai bab 1, aku kok belum bab 1 gitu ya. Akhirnya aku mau sulit jaringan itu kayak sulit gitu loh kan. Di UIN kan juga kalau udah sore kan tutup nih gitu. Di kos juga waktu itu nggak ada wifi gitu kan. Ya akhirnya ya ke UB, kemana-mana, ke kafe gitu bareng temen gitu kan. Nah itu pas sebelumnya gitu kan. Terus juga nemuin dosen yang paling sulit, kayak hilang-hilangan gitu loh. Dan antara dosen satu, dosen selanjutnya beda lagi. Jadi sinkronkan maksud dosen ini sama dosen ini tuh bingung gitu loh Mas, kayak gitu. Oh iya, jadi harus pintar-pintar juga milih partner ya teman-teman ya, biar ada motivasi juga kan, apalagi dalam kondisi terbatas ya. Keren ya tipsnya Kak Zahra ini ya. Terus ini kendala ketika mencari ini bahan, kan nanopartikel mungkin sedikit langka juga mahal gitu kan. Jarang juga yang penelitian itu. Nah, apa ada kendala ini Mbak Zahra? Kalau mencari bahan enggak sih gitu. Soalnya sekarang kan udah zaman online. Terus kakak tingkat juga udah maksudnya bahan yang saya pakai itu kan food grade kan, pastinya enggak yang analisis gitu kan. Jadi ya gampang gitu, di sekitaran Malang ada. Ada ya.
Cuman ya harganya itu mungkin ya harganya itu terus juga labnya itu kan gantian, alatnya juga gantian kayak gitu. Yang bikin sulit waktu penelitiannya itu ini apa, instrumen nyari yang pas gitu loh. Kayak gitu di kampus sudah ada, cuman nggak ada laboratnya, jadi nggak ada yang preparasi gitu loh Mas. Jadi kesulitan ketika hasilnya nggak sesuai, ini salah alatnya, salah teknis atau salah punyaku gitu. Kok hasilnya nggak sekian gitu. Selanjutnya ini pengen tanya kendala ketika sudah mendapatkan data, kan perlu analisis data, diolah dan sebagainya. Ini apa ada kendala gitu? Dan tipsnya gimana? Nah ini yang paling besar gitu. Ketika sudah gitu kan, kita sudah membayangkan hasilnya ABC, DE, udah kita susun gitu. Ternyata nggak sesuai. Jadi datanya tuh kayak misal dibikin grafik tuh naik turun gitu loh Mas. Nah ya gimana mau gimana, untungnya saya tuh bikin replikasi yang banyak gitu. Jadi mungkin tips buat teman-teman kalau mau bikin objek penelitian itu usahain replikasinya banyak. Jadi ketika ada yang nggak cocok itu bisa auto reject. Kebetulan aku tuh replikasinya 5. Jadi ketika nggak cocok ya udah aku reject 2. Mungkin replikasinya kelihatannya 3, sebenarnya ada 5 gitu. Nakal juga sih sebetulnya, cuman ya kasih tips lah, maksudnya biar kita nggak ketika sudah kok gini, akhirnya ngulang dari awal kan ya biaya lagi kan, pinjem lab, alat-alatnya, bahannya gitu. Iya, jadi harus ada alternatif ya teman-teman ya, dan harus inisiatif dari awal gitu ketika masih penelitian dan ngambil data. Jangan sampai kita jalan aja, data udah jadi ternyata kurang sesuai, akhirnya harus ngulang. Itu harus diantisipasi dari awal. Nah itu ya kendalanya tadi sudah banyak, dan tipsnya juga ya sudah di-share ke teman-teman. Terus terkait jurusan farmasi nih ya Mbak Zahra, apakah harus selalu membuat obat gitu penelitiannya atau meracik obat? Apa boleh yang lain gitu tentang mungkin macam-macam sumber obat atau apa gitulah? Nggak harus selalu tentang membuat obat baru gitu kan. Di farmasi tuh ada teknologi, ada bahan alam, ada klinis gitu. Jadi di klinis ini cenderung kayak penelitiannya ambil di masyarakat, di rumah sakit, tentang penggunaan obat atau efektivitas antibiotik obat ini seperti itu. Jadi itu bisa buat referensi untuk penggunaan obat selanjutnya kan gitu, atau formularium nasional nanti selanjutnya gitu kan bisa. Terus bahan alam ini juga bisa jadiin formulasi atau mengetahui aktivitas antibakterinya, aktivitas zat aktifnya seperti itu. Dan juga di teknologi farmasi ya ada formulasi seperti saya, ada juga yang pengembangan teknologi juga gitu. Jadi nanopartikel perak nggak sekedar nanopartikel perak, tapi dibungkus lagi sama bahan lain yang bisa bikin stabil, macam-macam lah. Jadi nggak harus obat baru gitu, bisa juga evaluasi penggunaan obat kayak gitu. Jadi nggak mesti buat obat ya, bisa juga inovasi atau mengkaji obat-obat sebelumnya ya Mbak Zahra ya. Ya itu tadi ya teman-teman tips skripsian dari Mbak Zahra. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak Zahra terakhir ini? Wah sebenarnya banyak sih, aku tuh ingin menyampaikan gitu. Misal ini di bagian formulasi, karena saya juga kerja di bagian formulasi juga. Jadi usahain ketika teman-teman mau bikin sediaan atau merancang obat baru, usahakan spesifikasinya itu mengacu pada yang ada di Indonesia, kompendial di Indonesia. Baru ambil kompendial di luar negeri. Kebanyakan saya tuh kalau formulasi di pabrik gitu kan, saya kerja juga mirip formulasi gini. Jadi saya tiap hari itu skripsi terus, studi literatur lagi, trial lagi gitu. Nggak berhasil, nyoba lagi. Kalau skripsi nggak berhasil, udah kan dilaporin. Kalau udah kerja ya apa nih formulanya harus jadi kan gitu. Nah saya lihat-lihat skripsinya teman-teman di internet itu spesifikasinya nggak mengacu pada kompendial yang ada. Adapun mengacu itu yang versi lama gitu. Jadi buat kita juga nggak membantu gitu loh maksudnya.
Jadi buat teman-teman kalau mau bikin spesifikasi cari yang terbaru, literatur juga cari yang baru banget gitu, biar kita nggak kelihatan kalau malas membaca gitu. Nah itu ya, harus apa ya, referensinya harus terupdate teman-teman ya, biar lebih mengena. Karena skripsi itu bukan untuk diri sendiri juga kan, ada manfaatnya. Contohnya tadi dari sharing pengalamannya Kak Zahra kan, bisa mengambil referensi dari skripsinya teman-teman di dunia kerja. Nah itu tadi ya, mungkin ada sharing pengalaman lagi Kak Zahra? Udah sih itu aja. Cukup ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah di-share ya pengalamannya Kak Zahra ya, yang insya Allah membantu banget ya untuk teman-teman menjalani skripsian. Mungkin ada yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan DM langsung ya IG-nya Kak Zahra. Apa Kak IG-nya? Follow sama DM aja di IG Firzahra. Firzahra. Nah ya, langsung aja di search, follow langsung, DM tanya-tanya silahkan. Oke teman-teman ya, itu tadi bedah skripsi Kak Zahra ya, yang tentunya banyak hambatan, kendala juga, tapi alhamdulillah Kak Zahra sudah bisa melewati itu semua. Dan tadi sudah di-share tips dan strateginya. Oke, terakhir dari AM ya, sekeras apapun angin berembus, badai pasti akan berlalu. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Oke teman-teman ya, tadi sudah di-share ya pengalamannya Kak Zahra ya, yang insya Allah membantu banget ya untuk teman-teman menjalani skripsian. Mungkin ada yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan DM langsung ya IG-nya Kak Zahra. Apa Kak IG-nya? Follow sama DM aja di IG Firzahra.